Yang keempat tadi itu tentang Ismail. Kenapa sampai bisa terbukti bahwa itu sebenarnya harus Nabi Ismail alaihissalam, bukan Nabi Ishak alaihissalam. Terbukti adalah ketika kita membaca, makanya saya seringkali mengajak para pendeta membaca urut ke belakang, ke pasal sebelumnya. Benarkah bukan Ishak yang hendak ingin dikurbankan oleh Abraham, tetapi melainkan Ismail? Yuk, mari kita bahas bagian ini. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Di dalam video kali ini, saya ingin kembali meluruskan seorang mualaf yang bernama Ustazah Nevi. Ia katanya adalah seorang mantan pendeta, dan sekarang ia menjadi seorang ustazah. Nah, yang perlu saya luruskan dari bagian ini adalah ketika Ustazah Nevi mengatakan bahwa yang dikurbankan atau yang hendak dikurbankan itu bukan Ishak, melainkan Ismail. Mari kita lihat bersama-sama cuplikan videonya. Ya, jadi yang keempat tadi itu tentang Ismail. Kenapa sampai bisa terbukti bahwa itu sebenarnya harus Nabi Ismail alaihissalam, bukan Nabi Ishak alaihissalam. Terbukti adalah ketika kita membaca, makanya saya seringkali mengajak para pendeta membaca urut ke belakang, ke pasal sebelumnya. Ketika Abraham, yang seperti dalam Alkitab ya sebagai Ibrahim, ya, Abraham itu ketika melahirkan Nabi Ishak itu usia berapa? Ketika melahirkan Nabi Ismail usia berapa? Ketika dipertemukan pada ayat ini, nanti satu waktu kita akan menjelaskan khusus tentang siapa yang dikorbankan, Ishak atau Ismail, itu boleh, kita akan kupas tuntas habis. Ternyata di dalam Alkitab ketika dirunut sejarahnya, terdapatlah bahwa ada satu ayat membuktikan bahwa anak yang dikorbankan ini harusnya seorang pemuda yang usianya 16 tahun atau 17 tahun. Tidak mungkin seorang anak yang usia 3 tahun. Kenapa? Pembuktian satu ayat. Karena di dalam Alkitab ini ada tertulis bahwa dan saat itulah Abraham memanggulkan kayu bakar di atas pundak putranya. Apakah, kan Allah kasih kita akal untuk berpikir ya. Bukan yang iman yang hanya asal terima ya. Kalau di doktrin gereja asal terima saja, karena apa yang disampaikan pendeta harus diyakini. Kita sudah menyaksikan bersama-sama cuplikannya. Nah, jelas di sana Ustazah Nevi ini mengatakan bahwa bukan Ishak yang hendak ingin dikurbankan oleh Abraham, melainkan Ismail. Nah, tanggapan saya terkait bagian ini, yang pertama, sebenarnya di dalam ajaran kekristenan sudah jelas siapa yang hendak dikurbankan oleh Abraham, yaitu Ishak. Maka dari itu, di dalam ajaran kekristenan, terkait dengan bagian ini, tidak ada masalah. Nah, yang menjadi masalah itu adalah mereka-mereka yang memaksakan dan ingin bahwa Ismail yang hendak dikurbankan oleh Abraham. Nah, maka dari itu, bagian inilah yang perlu saya luruskan. Yang kedua, kalau saja Ustadz Nevi ini konsisten memakai Alkitab untuk membuktikan bahwa Ismail yang hendak dikurbankan oleh Abraham dan bukan Ishak, saya hanya mau bertanya, lalu bagaimana di dalam Kejadian 22 ayat 2? Apakah di sana ada disebutkan Ismail? Tentu yang disebutkan dan dicatat oleh Alkitab itu jelas namanya Ishak, bukan Ismail. Untuk membuktikannya, mari kita buka Alkitab kita, Kejadian 22 ayat 2. Firman Tuhan berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Dengan ayat ini, sebenarnya dengan jelas Alkitab memberikan keterangan seterang-terangnya, dengan bahasa yang seterang-terangnya, bahwa Ishaklah yang dikurbankan, bukan Ismail.
Kalau di sana ada samar-samar begitu, bisa jadi Anda bisa mengklaim. Tapi kalau ini sudah jelas begini, Anda masih mengatakan bahwa itu Ismail, saya hanya bertanya, Bu Nevi sehat? Bisa baca? Kalau bisa baca, Anda bisa membaca Kejadian 22 ayat 2. Di sana jelas bahwa Ishaklah yang hendak ingin dikurbankan oleh Abraham dan bukan Ismail. Yang ketiga tanggapan saya, kalau saja lagi Ustazah Nevi ini konsisten memakai Alkitab, tentu ayat-ayat yang sebelumnya juga ia harus baca. Atau kronologi cerita sebelum pasal 22 ini juga dia harus ungkapkan. Katanya mantan pendeta. Masa nggak bisa melihat bagian ini? Perlu kita ketahui bahwa kronologis sebelum terjadinya perintah kepada Abraham untuk mengorbankan anaknya yaitu Ishak, ada cerita di dalam pasal 21 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Di sana diceritakan bahwa Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Jadi jelas sebelum terjadi peristiwa di mana Abraham diperintahkan atau iman Abraham itu diuji dan diperintahkan untuk mengorbankan anaknya yaitu Ishak, Hagar dan Ismail di dalam pasal 21 ayat 10 sampai 14 mereka sudah diusir terlebih dahulu. Bagaimana mungkin Ustazah ini mengatakan bahwa di pasal 22 yang dikurbankan Ismail? Ya tentu Ishak. Karena pada saat itu Ismail dan ibunya Hagar sudah tidak lagi bersama-sama dengan Abraham dan sudah diusir. Nah dari sini saja pun sudah bisa membuktikan dengan gamblang bahwa kejadian itu jelas-jelas yang ingin dikurbankan yaitu Ishak, bukan Ismail. Sebenarnya dengan bagian ini, Ustazah Nevi ini sudah tidak bisa mengelak lagi. Karena jelas juga Alkitab mencatat. Maka dari itu, kalau ingin mengutip Alkitab, seharusnya dipelajari seluruhnya. Jangan hanya mengklaim dengan seenak dirinya sendiri dan pikirannya sendiri. Ujung-ujungnya menyesatkan banyak orang. Saya rasa video ini sudah jelas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.